131230144 kelas B FH sore. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS untuk nomor 1. Contoh permasalahan lingkungan hidup yang disebabkan oleh faktor teknologi dan motif ekonomi. Faktor teknologi. Penggunaan teknologi dalam industri ekstraktif seperti pertambangan sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Misalnya pencemaran air dan tanah akibat limbahnya berbahaya. Contohnya adalah pencemaran yang terjadi di wilayah pertambangan emas ilegal, di mana penggunaan merkuri mencemari aliran sungai yang berdampak pada kehidupan masyarakat sekitar dan ekosistem air. Faktor ekonomi. Perluasan lahan untuk perkebunan sawit sering dilakukan dengan pembakaran hutan. Pembukaan lahan ini menyebabkan deforestasi besar-besaran dan memperburuk krisis perubahan iklim. Upaya konkret untuk menyelesaikan masalah tersebut bisa meliputi pengembangan teknologi ramah lingkungan, mendorong inovasi teknologi yang lebih bersih seperti teknologi tanpa merkuri. Penguatan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus memperketat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi dan pencemaran lingkungan. Peralihan ke ekonomi hijau, mengubah orientasi ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti menerapkan prinsip-prinsip sirkular, ekonomi dan transisi energi terbarukan. Nomor 2 yaitu sejarah perkembangan konsep sustainable development di Indonesia. Konsep sustainable development atau pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan secara global dalam laporan Brundtland pada tahun 1987 oleh Komisi Dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan atau WCED. Dalam laporan tersebut, pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Indonesia, penerapan konsep ini mulai terlihat setelah konferensi Rio de Janeiro atau Earth Summit tahun 1992. Indonesia kemudian mengadopsi konsep ini dalam berbagai kebijakan, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Indonesia semakin memperkuat komitmennya melalui program-program seperti Low Carbon Development Initiative atau LCDE dan target pengurangan emisi dalam kerangka Paris Agreement. Penerapan konsep sustainable dan analisis UU nomor 32 tahun 2009. Untuk nomor 3 yaitu contoh konkret penerapan konsep sustainable development. Salah satu contoh konkret penerapan konsep sustainable development di Indonesia adalah program kemitraan konservasi atau KK yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Program ini melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi hutan dan keanekaragaman hayati dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan ekonomi yang ramah lingkungan. Masyarakat diberikan pelatihan dan pendampingan untuk mengembangkan usaha berkelanjutan seperti budidaya tanaman obat, pengelolaan hasil hutan dan kayu, dan pariwisata berbasis alam. Dengan demikian, mereka dilibatkan aktif dalam upaya konservasi dan mendapatkan manfaat langsung dari hasil konservasi. Program KK menunjukkan bagaimana konsep sustainable development dapat diterapkan secara nyata, menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nomor 4, analisis UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan landasan hukum utama dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. UU ini telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Analisis UU Nomor 32 Tahun 2009 dan perubahannya. Yang pertama ada aspek administrasi. UU ini mengatur berbagai aspek administrasi terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin lingkungan, analisis dampak lingkungan atau AMDAL, dan sistem informasi lingkungan hidup. Perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan dan mempermudah investasi. Yang kedua, aspek pidana. UU ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggar aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan penjara, ataupun keduanya. Yang ketiga ada aspek perdata. UU ini mengatur aspek perdata terkait dengan kerusakan lingkungan seperti ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan. 3 pasal yang menyangkut aspek administrasi, pidana, dan perdata. Yang pertama, pasal 62. Pasal ini mengatur tentang izin lingkungan yang wajib dimiliki oleh setiap pengusaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungannya. Perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 menyederhanakan persyaratan perizinan dan mempercepat proses penerbitan izin. Yang kedua, pasal 95. Pasal ini mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggar aturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sanksi pidana dapat berupa denda, kurungan penjara, ataupun keduanya. Yang ketiga, pasal 100. Pasal ini mengatur tentang ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian material maupun imaterial. Untuk evaluasi, perubahan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 terkait UU Nomor 32 Tahun 2009 perlu dievaluasi secara komprehensif. Perubahan yang bertujuan untuk mempermudah investasi dan menyederhanakan proses perizinan harus diimbangi dengan upaya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Penegakan hukum yang tegas dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan tersebut tidak mengorbankan lingkungan. Baik, untuk nomor 5 di sini saya akan menjelaskan tentang paper yang saya dan teman-teman kelompok saya bikin kemarin. Untuk judul papernya yaitu perlindungan lingkungan melalui instrumen baku mutu lingkungan hidup, tinjauan pasal 14 dan 15 UU Nomor 32 Tahun 2009. Untuk rumusan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana analisis mengenai perlindungan lingkungan hidup serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk yang kedua, bagaimana instrumen baku mutu lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 berperan dalam menjaga kualitas lingkungan hidup. Untuk yang ketiga, bagaimana implementasi instrumen baku mutu lingkungan hidup dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 di Indonesia, serta apa saja tantangan dan hambatan dalam penerapannya di lapangan. Untuk kesimpulannya, paper ini menyimpulkan bahwa baku mutu lingkungan hidup atau BMLH merupakan instrumen penting dalam menjaga kualitas lingkungan di Indonesia. Meskipun terdapat kerangka hukum yang jelas, implementasi BMLH di lapangan menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pengawasan, penegakan hukum yang tidak tegas, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat perlu bersinergi dalam menjaga kualitas lingkungan hidup agar dapat mencegah kerusakan yang lebih besar dan memastikan berkelanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang. Uraian singkat mengenai kasus yang dilampirkan yaitu paper ini tidak secara eksplisit mencantum kasus spesifik yang dilampirkan. Namun, paper ini menyebutkan beberapa fakta dan data yang menunjukkan bahwa masih banyak perusahaan dan industri di Indonesia yang melanggar standar BMLH. Sebagai contoh, paper ini mengutip laporan tahunan Badan Lingkungan Hidup tahun 2022 yang menunjukkan bahwa banyak pabrik yang masih membuang limbah yang melebihi batas baku mutu yang menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Peran saya di sini dalam menyusun paper yaitu saya mencari instrumen baku mutu lingkungan hidup serta pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 14 dan 15 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Untuk nomor 6 yang terakhir yaitu perwujudan asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang pertama, asas kearifan lokal. Contohnya, masyarakat adat di Kalimantan menggunakan sistem tumpang sari dalam bercocok tanam. Sistem ini melibatkan penanaman berbagai jenis tanaman secara bersamaan sehingga menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati. Perwujudan asas yaitu asas kearifan lokal diwujudkan melalui pengakuan dan penghormatan terhadap pengetahuan, nilai, dan praktik tradisional masyarakat lokal dalam mengelola lingkungan hidup. Yang kedua, asas partisipatif. Contohnya yaitu program Kampung Iklim yang dijalankan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK.
melibatkan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat desa. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan memantau program tersebut. Perwujudan asasnya yaitu diwujudkan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap program dan kebijakan lingkungan hidup. Yang ketiga ada asas otonomi daerah. Contohnya yaitu pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah atau perda terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Perda ini dapat mengatur tentang pengelolaan sampah, pencemaran air, dan penebangan hutan. Perwujudan asasnya yaitu diwujudkan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola lingkungan hidup di wilayahnya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Untuk kesimpulannya, penerapan konsep Sustainable Development dan implementasi UU Nomor 32 Tahun 2009 merupakan langkah penting dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Penting untuk terus mengembangkan program dan kebijakan yang berkelanjutan, melibatkan masyarakat secara aktif dan menegakkan hukum secara tegas. Asas kearifan lokal, partisipatif, dan otonomi daerah menjadi pilar penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat. Terima kasih.